Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Worthy is your name, O God. You are worthy. You deserve our praises, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kiranya hatimu bersuka atas puji-pujian dan penyembahan anak-anakmu ya Bapa. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami taruh semuanya hanya di kakimu ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau boleh menilik kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan Engkau boleh menjamah setiap hati kami yang ada Bapa. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh kami bawa ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Boleh menjadi alat kebenaran di tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk saat yang indah bersama dengan Engkau. Kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu diisi dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan diamkan semua suara-suara yang ada di sekitar kami, suara dalam hati kami. Dan biarlah kami boleh hanya mendengar suara dari-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Sehingga dalam hidup kami Tuhan, kami boleh hidup bertumbuh dalam iman yang benar akan Engkau. Diisi dengan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu. Dan hari ini juga kita memperingati sebagai hari Pentakosta. Ya, selamat hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan dalam Alkitab jelas tertulis bahwa pada hari-hari terakhir teruna-teruna itu yang akan dipakai Tuhan. Mereka akan dapat penglihatan, sedangkan orang tua dapat mimpi ya. Tapi teruna-teruna mereka akan dipakai Tuhan karena pada mereka lah kabar baik. Mereka lah pembawa kabar baik bagi seluruh orang yang belum mengenal Kristus ya. Jadi hari ini di seluruh gereja yang ada memperingati di mana hari dari 50 hari kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah itu 40 hari Tuhan Yesus naik dan 10 hari setelahnya kita memperingati sebagai hari ketuangan Roh Kudus. Tapi hari ini materi banyak sesuai dengan topik yang diberikan, yaitu tentang quality of life. Ini kita akan lihat bagaimana hidup kita bisa jadi hidup yang berkualitas ketika kita mau membawa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus ya. Jadi tema hari ini saya memberi judul Pursuit of Happiness. To begin with, tadi vocabulary-nya udah ya. Jadi ada quiz. First we have a quiz. Belum kan? Oke. Khotbah hari ini akan mengambil cerita dari the book of Ecclesiastes. Anyone knows who wrote this book? Itu ada hints-nya. First is a very knowledgeable person. Yeah, or even the Bible says the wisest man. Beside Jesus of course ya. Di Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama is the wisest man. And a crazy rich. I cannot say very rich but a crazy rich ya, karena kekayaannya, the Bible say that is before and after this man, itu tidak ada lagi raja yang sama di Yerusalem. Ya. And the last one is very famous for the number of his wives and concubines. Drum roll please. Siapa? Anyone? Ada angkat tangan terus langsung pura-pura belai-belai rambutnya. Anyone? The book of Ecclesiastes is wrote by King of Solomon ya. Raja
a very wise king, indeed very wise. Karena I believe saya pernah share bahwa ketika when God asked him, apa yang kamu minta? And the only thing that he asked, he pray is for a wisdom. Ya, karena dia meminta hikmat, maka beside wisdom, God provide him with everything. Ya. Nah, buku Pengkhotbah, kalau Pengkhotbah bahasa Indonesianya, atau the Book of Ecclesiastes ini ditulis Raja Salomo when he gets old, ya, ketika dia sudah mulai menua, ya, dengan sejumlah istri dan concubines-nya, selir atau gundik kalau di Alkitab sebut. Itu Raja Salomo, dia melihat hidupnya dia, ya. Nah, hari ini kita mau melihat juga kehidupan seorang raja yang diberkati. Kalau according to the world standard, jadi kira-kira apa standar keberhasilan? What is the success? Maksudnya apa standar seorang hidup yang berhasil? What do you think? Menurut kakak-kakak dong, kira-kira ketong kalau dibilang sukses itu karmana? Banyak istri? Kaya, nomor satu. People always say that if I get rich, probably orang akan bilang I'm sukses ya sekarang ya, mantap ya, sukses ya. Karena lihat turun naik dari mobil, nggak tahu mobil rental ya, atau turun dari Maxim ya. Ya, jadi turun naik mobil tapi Maxim ya. So rich. Apalagi? Kalau ketong lihat orang yang berhasil atau yang sukses dalam hidupnya selain kaya, apalagi? Punya jabatan ya. Kira-kira kayak Bapak Gubernur begitu ya. Bapak Kepala Desa justru paling mantap dia ya. Karena Kepala Desa kan juga dipilih oleh rakyat ya. Jadi punya jabatan mulai dari Kepala Desa, Kepala yang lainnya ya. Jadi punya jabatan atau punya kedudukannya. Itu orang yang sukses. Nah, selain itu apalagi? Smart, asal bukan tukang tipu-tipu. Smart ya, mungkin cerdas, pandai ya, berarti mungkin berhasil dalam studinya ya. Kalau di kalangan anak mahasiswa, oh kodong depo IPK 4,005 begitu ya. Kalau bisa ya maksudnya 4,1, 4,2 ya, kalau sampai situ ya. Jadi kalau IPK bisa sampai 4, sekian, nah itu paling pintar ya. Paling sukses dia untuk kuliahnya. Apalagi? Oh, mungkin kita bicara barangkali dengan fisik ya. Maksudnya mungkin orang yang menurut ukuran ganteng dan tampan dan cantik dan gorgeous ya. Apa saja ya. Atau kalau istilah sekarang itu nggak perlu di beautify, dia udah beauty gitu ya. Kadang kan kita di foto-foto profil itu harus banyak tempelan ya supaya cantik ya. Tapi yang ini tidak, di foto aja udah bagus, foto buram yang sekalipun udah cantik ini ya. Jadinya itu standar manusia ya. Nah, according to the world standard, probably King Solomon have everything. Dibilang mungkin dia akan hidup, manusia hidup yang paling sukses sudah di Alkitab selain Tuhan Yesus ya. Maksudnya karena dia mempunyai segalanya. Nah, today we will look at his King Solomon journey of life ya. Mari kita buka sama-sama. Ini ada pengantarnya. Oke, next. No. Sebelumnya lagi. Oke. Ya, ini saya dapat saya Google saja ya. Maksudnya kira-kira the King Solomon when he wrote this book, the Book of Ecclesiastes, probably looks old like this one ya. Karena dia sudah melihat hidupnya dia ya. Ketika dia melihat perjalanan hidupnya dia, lalu dia menulis buku ini ya, buku Kitab Pengkhotbah. Kalau Kitab Pengkhotbah ini, kalau adik-adik mau atau kakak-kakak dong baca dari pasal 1, akan terlihat betapa hidup seorang yang merasa kosong dalam hidupnya dia ya. Nah,
Mari kita baca sama-sama ya, sekalian latihan pronunciation-nya kita ya. The life of King Solomon, as well as being acknowledged as the wisest man in the world, Solomon's wealth and power were practically limitless, ya, limitless. Kalau kartu kredit itu limitless itu berarti kotong beli apa sason pernah bunyi, maksudnya ya. Son pernah akan tolak ketong pembelian ya. Itu limitless ya. So Solomon's wealth and power is limitless ya. And next, he pursue and purchase whatever his heart desire. From many wives to servants, vineyards, flocks, monumental building projects, multiple houses, and an almighty treasury of gold and valuables. Jadi Solomon itu, the King Solomon have everything ya, his heart desire ya. Jadi kalau kotong pergi di toko baru kotong lihat itu tas, apa sekarang itu Louis Vuitton, langsung beli, gesek ya. Jadi apapun, King Solomon belum ada Louis Vuitton waktu itu ya. Jadi apapun yang dia lihat dan dia inginkan, pokoknya bungkus langsung ya. Jadi apapun ya, whatever his desired ya. Karena di Alkitab ditulis bahwa during his era, silver itu perak, itu tidak ada harganya. Ya, yang berharga cuma emas saja. Karena banyaknya silver pada zamannya Raja Salomo, silver itu sudah seumpama batu biasa. Batu-batu kerikil biasa saja. Itu berarti menunjukkan raja ini sangat-sangat kaya, bahkan kerajaannya makmur, ya. Bukan cuma dia saja yang kaya, ya. Kerajaannya makmur. Jadi tahtanya aja dibuat dari ivory, gading, ya. Dari gadingnya gajah, ya. Entah berapa ekor gajah yang mati gara-gara itu tahtanya Raja Salomo. Tapi begitu dia lihat ivory throne-nya dia tidak, kayaknya kurang shining, akhirnya dibungkus juga dengan emas. Saking kayanya orang ini ya. Jadi during his era, kekayaannya atau wealth itu limitless ya, powernya limitless. Next, and before, okay, thank you. Yes, at his survey all that he had pursued in his lifetime, he came to the conclusion that without a relationship with God, all of it was meaningless ya. Just like chasing the wind. Siapa yang bisa menangkap wind? Chasing itu artinya mengejar, ya. So chasing, kalau kita kejar layang-layang, waktu layang-layang putus, bukan nama sinetron, tapi kalau waktu masih kecil ada yang main layang-layang ya. Kita mengejar layang-layang, mungkin kita masih bisa mendapatkannya. Tapi kalau mengejar angin, can you get it? No. Itu yang Raja Salomo bilang. Jadi upaya dia pursue everything itu is meaningless. It's just like chasing the wind, ya, meaningless. Gak ada artinya, ya. Sonde berarti apa-apa ya. Kemudian later on in his life we see that karena begitu banyak harta benda yang dia miliki, termasuk istri dan gundik, akhirnya keupaya dan keinginannya dia memenuhi kebutuhannya. The pursuit of happiness in his life, yang dia pikir dia akan bahagia kalau dia punya mobil mewah, mungkin gak punya mobil, maksudnya punya kereta banyak. Dia akan bahagia ketika dia membangun rumah yang besar. He will be happy if he have garden, parks, atau barangkali kalau kita cuma punya taman di belakang rumah ya. Raja Salomo punyanya taman safari misalnya ya, kayak ini ya. Bahkan kan menurut legenda sih ya, dia bisa berbicara dengan hewan, barangkali benar ya, karena berhikmatnya orang ini ya. But then akhirnya itu malah menjadi batu sandungan buat hidupnya ya. Dan kita lihat akhir hidupnya Raja Salomo ini ya. Akhir hidupnya dia justru dia menyembah, karena hatinya dicondongkan oleh istri-istrinya untuk menyembah berhala, idols or other gods ya. Bukan Yahweh, Raja Israel ya, yang dia Allah Israel yang dia sembah, tetapi Allah lain ya. Nah, when we pursue everything outside God, ya,
itu meaningless dan even it can be a harmful to us ya. Jadi justru membawa efek yang buruk buat hidup kita ya. Nah, mari kita lihat sama-sama the book of Ecclesiastes chapter 2. Mari kita baca sama-sama ya. What did Solomon choose to pursue in his life? Apa yang dipilih oleh Raja Salomo untuk mengejar sesuatu dalam hidupnya dia? Apa saja yang dia kejar? Nah, yang pertama we see that from Ecclesiastes 2 verses 3 to 11. Yang pertama itu dia bilang di Alkitab tertulis, I tried cheering myself with wine and embracing folly. My mind still guiding me with wisdom. Jadi King Solomon looking for happiness or feeling good or enjoying his life with wine, ya. Atau bahasa sekarang kita bilang dengan alkohol, ya. Sophia dan teman-temannya, ya. Bukan Sophia nama perempuan, ya, tapi Sophia alkoholnya NTT, ya. So he embraced the wine. Di sini ditulis, I tried cheering myself with wine and embracing folly. Artinya dia sampai mabuk-mabukan, ya. Sampai kalau bahasa Inggrisnya bilang wasted, ya. Sampai maksudnya mabuk, tidur di pinggir jalan yang sudah jelas begitu ya. Tapi ya dia kan mungkin mabuk-mabukannya di istana ya. Ya, tapi juga dia juga menyatakan my mind still guiding me with wisdom. Berarti dia juga minum hanya sekedarnya saja. Bahkan sampai mabuk-mabukan pun dia sudah lakukan because he want to pursue the happiness in his life, ya. Karena dia mau merasa bahagia. Dia minum, dia pikir kebahagiaan bisa dia dapatkan melalui alkohol, ya. Because alcohol can dull our senses, ya. Jadi alkohol itu bisa bikin kita nggak merasakan sesuatu. Nah, mungkin sekarang ini dalam hidupnya kalian atau kita semua yang masih muda ini, probably we try to find happiness to enjoying our life with other substance. Barangkali probably vape, ya, kan sesuai kekinian ya. Or cigarettes. Banyak orang yang addict to cigarettes because he want to feel better. He want to feel happy once. Terlalu banyak masalah, when things becomes difficult in his life, dia pilih mengejar sesuatu yang instan tapi hanya sementara. Okay, or probably alcohol or other substance, ya. But mungkin harus nggak boleh diarahkan ke Ibu Rina ya, mungkin harus diarahkan ke sini. Ya, jadi other substance dengan pemikiran bahwa seperti Raja Salomo pikirkan, dia berpikir when he get drunk, it can make him happy, ya. Demikian juga banyak orang yang memakai substance dengan pikiran bahwa itu bisa membawa mereka bahagia atau membuat mereka bahagia, ya. Kemudian yang berikutnya, not only that, verse 4 say that I undertook great projects, ya. Raja Salomo dia menantang, he challenge himself to do a lot of work, ya. Karena kekayaannya yang begitu banyak mungkin sudah tidak ada artinya buat dia. Tapi he challenge himself continuously. Dia bangun, kalau kita bangunnya rumah satu aja ya, house ya. Tapi kalau ditulis di Alkitab, I build houses. Berarti ada banyak rumah, bukan cuma satu ya. Penambahan ES itu di belakang itu artinya plural ya. Lebih dari satu, jamak ya. For myself ya, bukan buat others ya. Berarti hari ini mungkin dia tinggal di rumah satu, kok besok satu le sampai bosan ya. Houses, I built houses for myself and planted vineyards. Karena dia suka, he loves to drink wine. Dia nggak cukup punya
wine 1 botol. Then he plant vineyards ya. Supaya dia minum wine tidak berkesudahan ya. Jadi akhirnya dia punya kebun anggur. Ya. And I made gardens and parks. Yang tadi saya bilang kalau kita cuma punya kebun di belakang rumah, dia punyanya gardens. Berarti more than one. And then parks, it's also more than one. And planted all kind fruit tree in them ya. Jadi kemudian yang seterusnya dia membangun banyak. He built many things. I think from this verses he meant to say that he pursue his happiness by accomplish many buildings. Jadi ketika dia membangun rumah, membangun garden, park, itu membuat dia feeling accomplishment-nya itu terpenuhi ya. Dan itu yang dia kejar, perasaan itu ya. Perasaan fulfill atau perasaan bahagia ketika menyelesaikan sesuatu. Sama perasaannya ketika kalian selesai mengerjakan tugas kalian ya. The feeling of fulfillment ya. Oh, beta berhasil juga ya. Barangkali di sini ada yang sudah lagi susun skripsi. Barangkali ada atau akan sedang susun skripsi. Nanti ketika selesai menyusun skripsi, itu perasaan bahagia yang didapatkan. Nah, mungkin itu yang dikejar oleh Raja Salomo ini ya. He pursue that feeling ya. Feeling accomplishment ya. Jadi dia merasa berhasil mengerjakan sesuatu ya. And then jadi dia tiap saat membangun rumah, membangun garden or parks or reservoir, itu tempat penampungan air. And many things ya. Karena with wisdom in him, dia bisa membangun apa saja yang dia inginkan dan dia pikirkan ya. And then continue verse 7 in the book of Ecclesiastes. I bought male and female slaves, not one, more than one, and had other slaves who were born in my house. I also own more herds and flocks than anyone in Jerusalem before me. Jadi dia mengumpulkan sejumlah budak ya, dan juga ternak dan sebagainya ya. Pada zaman dahulu, if you have slaves and herds and flocks, it means that you are rich ya. Jadi dengan uang yang dia miliki, dia mengumpulkan itu semua sebagai simbol bahwa dia adalah orang yang mempunyai segalanya ya. Bahkan dikatakan I amass silver and gold for myself ya. Jadi amass itu mengumpulkan dalam jumlah yang besar ya. Silver and gold and all the treasure of kings and provinces ya. Jadi seluruhnya all the treasure of kings, King Solomon accumulated over a period of time for himself ya. Mungkin kalau waktu itu kita hidup di zamannya King Solomon, kita mungkin wonder sebesar apa gudangnya ya. Ini gudang ini isi apa saja. Karena barangkali tikus pun tidak bisa tinggal di dalamnya ya. Karena tikus nggak bisa makan apa-apa. Karena isinya emas dan harta benda lainnya ya. And then I acquired male and female singers and harem. Ya, ini bahasa yang kita pakai juga di Kupang ya, harem. Ya, tapi kalau harem di sini adalah tempat tinggal para gundik. Ya. Para istri dan gundik semuanya tinggal di satu tempat namanya harem, ya. So, jadi bukan cuma satu orang yang tinggal di harem, harus banyak. Jadi kayak asrama, ya, tapi untuk istri-istri, ya. Kemudian kalau kita pergi nonton konser kayak Coldplay, kemarin siapa yang dapat tiketnya? Nggak ada kan ya, saya juga nggak dapat, saya nggak beli soalnya ya. Kemudian King Solomon dia bukan pergi nonton konser, acquired male and female singers. Orangnya dia datangkan ke sini ya. Penyanyi siapa yang lagi terkenal sekarang? Taylor Swift atau BTS itu dipanggil semua datang ke sini ya. Jadi karena begitu banyaknya keinginan dalam hatinya, siapa saja yang dia inginkan, dia datangkan. Apa saja yang dia inginkan, dia lakukan ya. Dan the last thing he said
point 4, in all this, my wisdom stayed with me. King Solomon, when he wrote the book of Ecclesiastes, he always mentioned this. Like, in all this, my wisdom stay with me. Artinya dia mau bilang bahwa dalam hal ini pun hikmat saya itu ada bersama dengan saya. Maksudnya saya bukan orang bodoh yang sedang menulis, tidak. Tetapi dalam segala hal yang dia lakukan dengan kesadaran penuh. His wisdom stay with him. Ya. Oke, jadi kayaknya tadi semua indikator keberhasilan ada ya. Banyak uang, tik. Banyak rumah, tik ya. Banyak harta benda mungkin nggak dibilang di situ. Tetapi in the end, Solomon say, I denied myself nothing my eyes desire. Jadi apapun yang dikehendaki matanya, yang dilihat oleh matanya dan diinginkan hatinya, he denied nothing. Artinya dia tidak pernah berkata tidak untuk keinginannya. Ya. Jadi apa saja yang dia lihat, memang mungkin nggak ditulis sih. Tapi semoga itu yang terjadi hanya pada King David ya. Lihat istrinya orang pun diinginkan ya. Tapi di Salomo tidak ditulis ya. Tapi mungkin dia lihat nona manis lewat langsung ditanya itu di siapa mana itu. Piwi lamar sudah dia ya. Sudah datang ini nona datang ke istana ya. He denied himself nothing. His eyes desired. And I refuse my heart no pleasure ya. Jadi dia tidak berusaha menolak semua kenikmatan yang bisa dia dapatkan ya. Jadi kalau kita bilang kalau beta sih yang penting besok ada rumah, besok ada istri atau suami atau bepung skripsi selesai, besok ada pekerjaan, cukup ya. Tapi bagi Raja Salomo tidak. Tidak ada yang cukup buat dia ya. He refused his heart no pleasure ya. Jadi dia tidak pernah berkata tidak untuk apapun yang dia inginkan ya. Never say no ya. So my heart took delight in all my labor and this was the reward of all my toil. Karena bagi dia semua upaya yang dia dapatkan ini adalah hasil dari kerja kerasnya dia. Nah, kalau kita lihat it's just like us ya. Manusia sekarang ini kita bilang beta bisa bikin begitu karena beta pengusaha kerja keras selama ini toh. Jadi sonde ada yang bisa larang beta. Nah, itu kurang lebih yang dia lakukan oleh King Solomon ya. He denied himself nothing because he think that this is the reward of his toil ya. Adalah hasil dari kerja kerasnya dia ya. But continue we see the book of Ecclesiastes. But what he felt after getting everything that he desired.